Halo rekan-rekan mahasiswa pencinta soft skill. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita. Nah, kali ini rekan-rekan kita akan masuk pada satu topik yaitu tentang pola argumen deduktif yang nantinya secara spesifik kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk pola yang ada dalam silogisme. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa boleh menyimak video ini dengan baik. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang utuh pada Anda terkait bentuk pola argumen deduktif yang kita bicarakan secara spesifik dengan jenis silogisme. Silakan jika nanti ada pertanyaan, kita boleh diskusikan dengan baik. Nah, rekan-rekan, sebagai sebuah pengantar dalam video ini, seperti yang sudah disampaikan juga dalam video-video sebelumnya, bahwa ternyata di dalam cara berpikir manusia, cara menarik sebuah kesimpulan, manusia itu punya karakteristik dengan cara deduktif dan induktif. Artinya dua cara berpikir demikian itu bisa kita gunakan di dalam menarik sebuah kesimpulan atau dalam hal ini kita katakan bagian dari bentuk penalaran. Nah, untuk kali ini tentu jenis penalaran secara deduktif adalah sebuah bentuk penalaran yang memang nanti cara berpikir manusia itu akan selalu berangkat atau bergerak dari hal-hal yang bersifat umum atau general menuju pada hal-hal yang bersifat khusus atau partikular. Artinya, dengan memandang segala sesuatu, kita melihat dulu mana bagian hal yang terbesarnya, sehingga kita nanti akan masuk pada hal-hal yang lebih spesifik, hal-hal yang lebih khusus. Nah, ini karakteristik yang disebut dengan penalaran deduktif. Nah, kalau sementara penalaran induktif berbeda ya, kebalikan. Justru nanti bergerak atau berangkat dari hal yang khusus menuju pada hal yang general. Nah, dalam topik kita kali ini, kita akan membicarakan secara spesifik bagaimana sebenarnya penalaran deduktif itu. Nah, salah satu bentuk konkret atau perwujudan dari penalaran yang kita sebut dengan cara deduktif, yang kita sebut juga jenisnya adalah silogisme. Nah, jadi silogisme ini boleh kita katakan sebagai perwujudan nyata bahwa memang cara orang melakukan atau menarik sebuah kesimpulan atau bernalar dengan metode deduktif kita sebut dengan silogisme. Nah, silogisme itu sendiri adalah dua pernyataan yang memang nanti kita mencoba mengambil sebuah kesimpulan dari dua pernyataan itu secara tepat. Sehingga memang nanti karena silogisme ini merupakan dua pernyataan, maka secara otomatis perlu diselidiki nantinya bagaimana sebenarnya simpulan-simpulan yang dihasilkan dari dua pernyataan yang disampaikan. Apakah nanti simpulan-simpulan yang disampaikan itu sudah tepat, atau justru nanti mungkin premis-premis yang dibangun atau pernyataan-pernyataan yang dibangun itu masih ada yang keliru. Sehingga disinilah kita harus memahami bagaimana nanti yang kita sebut dengan bentuk-bentuk pola, ya, bentuk-bentuk pola dari argumen deduktif. Secara spesifik ini kita sebut pola-pola dari silogisme itu sendiri. Nah, pola-polanya itu beragam, tergantung nanti kita akan melihat bagaimana penyusunan premis-premis yang disampaikan. Nah, oleh karena itu kita akan coba membicarakan ini pola-polanya dengan baik. Dengan demikian nanti pengenalan pola-pola dari pembuatan silogisme itu sendiri, kita bisa juga nanti mendapatkan pemahaman dan bahkan mengklarifikasi jikalau mungkin sadar tidak sadar ada orang lain membuatkan sebuah pernyataan seperti silogisme, namun ada simpulan yang salah, jadi kita bisa menjawab balik atau mempertanyakan kembali ternyata silogisme yang disampaikan itu keliru. Nah, rekan-rekan, pola-pola yang dimaksud itu, ya, kita lihat dulu yang pertama, ada sebutan
dengan istilah modus ponens. Nah, dalam modus ponens ini tentu jelas adalah bentuk pola silogisme yang nanti berusaha mengkalkulasi, ya, menghitung suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Jadi di dalam modus ponens itu kita berusaha mengkalkulasi, menghitung mana ya yang menjadi suatu kesimpulan yang kita dapatkan dari kemungkinan-kemungkinan premis yang disampaikan. Sehingga kalau kita coba rumuskan, ya, rumus umumnya itu adalah jika P maka Q, ya. Padahal P maka yang terjadi adalah Q. Jadi jika P maka Q ini hanyalah sebuah simbolisasi dari pernyataan yang kita sampaikan, karena tadi konsepnya silogisme itu kan dua pernyataan. Jadi kita katakan pernyataan yang pertama, jika P maka Q, ya, yang terjadi padahal P atau yang terjadi adalah P, maka nanti simpulannya adalah Q. Nah, kalau kita lihat dalam contoh, ya, misalnya saya katakan, jika saya mendapat IPK tinggi, ayah saya akan senang. Nah, ini pernyataan yang pertama, ya. Jika saya mendapat IPK tinggi, ya, indeks peringkat kumulatif, ya. Jadi penilaian-penilaian yang Anda dapatkan, misalnya jika IPK-nya tinggi nih, ya, saat kuliah, ayah saya akan senang, kan gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Saya mendapat IPK tinggi. Nah, otomatis menurut hukumnya ini, polanya ini jelas, simpulannya ayah saya senang, kan gitu. Nah, itu pola yang dimaksud dengan modus ponens. Nah, atau contoh yang kedua di sana terlihat, jika saya belajar dengan tekun, saya akan cepat lulus kuliah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi saya memang belajar dengan tekun, berarti saya akan cepat lulus kuliah. Nah, ini standar utama atau pola yang pertama yang kita sebut dengan modus ponens. Nah, tetapi rekan-rekan perlu Anda pahami rumus yang tadi, ya, rumus yang sudah baku tadi tidak juga serta-merta diubah seperti model yang ada di slide Anda. Ya, perlu diingat modus ponens itu jangan dicampur aduk dengan bentuk argumen seperti yang tidak sah berikut ini, ya. Jadi dia justru mencoba menegaskan akibatnya. Nah, kalau yang tadi kan bukan menegaskan akibatnya, ya. Nah, di sini rumusnya yang perlu nanti kita cross check, ya, jangan sampai salah. Nah, kemungkinan besar banyak orang yang menggunakan model ini, pola ini, ya. Jika P maka Q, padahal Q, ya. Jadi yang terjadi Q-nya malah, ya. Maka kesimpulannya P. Nah, ini menjadi keliru karena di sini dipaksakan justru yang terjadi adalah akibatnya. Nah, misalnya di sini ada contoh. Jika Jonter tinggal di Medan, maka ia ada di Indonesia. Nah, saya kira premis seperti ini, premis pertama ini masih berterima, benar, ya. Nah, ternyata nanti Jonter ada di Indonesia, ya. Jadi Jonter tinggal di Medan. Nah, saya kira kalau di sini nanti dikatakan Jonter tinggal di Medan, itu kan memungkinkan bahwa itu salah. Sebab apa? Ya bisa saja saya tinggal itu bukan di Medan, walaupun itu adalah lingkup dari Indonesia. Misalnya ternyata saya tinggal justru di Karawaci atau di Tangerang. Jadi di sini menjadi salah karena ditegaskan justru akibat yang disampaikan. Nah, begitu. Atau contoh yang kedua, jika Priyandi sudah pergi berlibur, maka Dani akan marah, gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Dani marah. Kita tidak bisa mengatakan jadi Priyandi pasti sudah pergi berlibur. Oh, belum tentu. Karena apa? Kemarahan Dani mungkin saja banyak faktor yang lain, bukan karena Priyandi pergi berlibur, kan gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti rekan-rekan perhatikan. Katakanlah nanti kemarahannya Priyandi itu justru, atau kepergian Priyandi justru bukan membuat Dani marah, kan gitu ya. Mungkin Dani itu marah mungkin karena uangnya habis, pulsanya habis, atau yang lain-lain. Jadi jelas rekan-rekan,
perlu diingat modus ponens yang kita maksud bukan menegaskan akibatnya ya, tetapi yang terjadi pengandaiannya. Sehingga jika Anda nanti menemukan pola seperti ini, Anda bisa menjawabnya dengan baik karena memang penalaran seperti ini keliru. Nah, namun rekan-rekan, ternyata ada beberapa juga variasi dari modus ponens yang bisa berterima dengan akal sehat. Artinya bahwa ternyata bagian modus ponens ini masih bisa kita lihat bagian-bagian yang lain atau variasi-variasinya yang memang masih masuk akal, kan gitu ya. Nah, misalnya di sana kita katakanlah variasi 1A gitu ya. Ini hanya membuat supaya kita mudah saja mengingatnya. Nah, variasi 1A ini ada pola atau rumusnya. Setiap F adalah G, X adalah F. Maka kesimpulannya jadi X adalah G. Nah, di sini boleh kita katakan ini adalah bagian keanggotaan yang masih terliput di dalamnya. Ya, kalau kita pernah mengenal istilah apa yang kita sebut dengan populasi dan sampel, artinya nanti dalam populasi itu ada sampel yang memang masih bagian dari populasi itu sendiri. Jadi sampel-sampel itu adalah representasi dari populasinya, kira-kira begitu. Nah, jadi di sini contoh sederhananya, setiap mahasiswa adalah calon cendekiawan. Ya, Maudi adalah mahasiswa. Ya, jadi otomatis kan kita boleh katakan jadi Maudi ini juga adalah calon cendekiawan. Nah, begitu ya. Karena memang ini masih keanggotaan dan bagian dari mahasiswa ya. Si Maudi adalah mahasiswa, dikatakan Maudi itu calon cendekiawan, maka otomatis karena dia adalah mahasiswa, ya kita boleh katakan simpulannya dia adalah calon cendekiawan. Nah, itu variasi yang pertama. Nah, rekan-rekan, variasi yang kedua kita boleh sebutkan polanya ya, setiap F adalah G, setiap G adalah H. Jadi ini juga masih melakukan urutan ya, melakukan urutan dengan konsep bahwa ada suatu kepastian bahwa keanggotaannya itu masih memiliki ciri-ciri yang sama sehingga boleh disimpulkan bahwa nanti bagian yang F itu adalah bagian yang H gitu ya. Jadi polanya setiap F adalah G, G adalah H ya, maka ujungnya diambil ke ujung yang lain. Jadi F itu adalah H ya, karena memang asumsinya disamakan ya, bahwa F itu adalah G sementara G itu adalah H, maka otomatis nanti simpulannya adalah F adalah juga H. Nah, boleh kita katakan seperti itu ya dalam contoh, setiap provinsi adalah bagian negara. Setiap bagian negara adalah bagian dari komunitas internasional. Maka boleh kita katakan setiap provinsi itu adalah juga bagian dari komunitas internasional. Nah, kira-kira seperti itu modelnya. Nah, kita lanjut rekan-rekan variasi yang ketiga ya dari modus ponens ini. Kita katakan setiap F adalah G, lalu di sana premis yang kedua X bukan G. Maka kesimpulannya jadi X bukan F. Nah, ini berbeda yang pertama tadi merupakan representasi keanggotaan. Nah, kalau di sini membuat justru negasi dari keanggotaan ya, artinya berlawanan atau negatif dari keanggotaan. Jadi kita katakan setiap F adalah G, X bukan. Nah, berarti bukan keanggotaannya. Otomatis X itu juga bukan dari anggota dari F gitu ya, bukan dari bagian dari F. Nah, misalnya kita katakan setiap negara adalah negara yang merdeka berdaulat. Nah, Sumatera Utara bukan negara yang merdeka berdaulat. Ya otomatis kita boleh katakan bahwa Sumatera Utara bukan sebuah negara kan gitu ya, karena bukan dari bagian dari ciri yang dikatakan disebut dengan negara yang merdeka berdaulat. Nah, ini variasi yang ketiga. Nah, variasi yang terakhir rekan-rekan dari modus ponens itu kita boleh kita katakan dengan pola tiada F itu G. X adalah F, jadi X bukan G ya. Jadi ini ingin menyatakan bahwa memang seluruh yang F itu ya, tiada F itu G gitu ya, artinya tidak ada gitu ya. Nah, X itu adalah F. Nah, kalau kita katakan dalam contoh misalnya tiada mahasiswa itu guru besar. Nah, tiada di situ artinya
bukan atau tidak ya. Tidak ada mahasiswa itu guru besar, kira-kira seperti itu ya. Jadi otomatis kalau kita katakan nanti yang X-nya Anton adalah mahasiswa, otomatis kita akan mengatakan Anton itu memang bukan guru besar, karena ya seorang mahasiswa itu tidak ada yang mendapatkan gelar jabatan itu guru besar. Nah, kira-kira begitu variasi yang terakhir. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita masuk pada pola yang kedua yang kita sebut modus tollens ya. Tadi yang pertama masih modus ponens. Nah, modus tollens itu seperti apa? Nah, untuk pola yang kedua ini, modus tollens itu adalah juga boleh kita katakan sebuah jenis silogisme yang mencoba menjaring sebuah konklusi berdasarkan dua premis utama ya, berdasarkan dua premis utama. Nah, untuk rumusnya sendiri atau polanya sendiri, pakemnya begitu ya. Di sini akan terlihat jika P maka Q ya. Padahal bukan Q. Nah, di sini dicoba dinegasikan ya, padahal bukan Q, jadi bukan P. Nah, otomatis karena di sini ada sifat negasi, maka tentu nanti kesimpulannya juga adalah negasi. Nah, itu polanya modus tollens ya. Nah, kalau kita contohkan, jika Sandra pergi kuliah, ia duduk di deretan kursi terdepan. Ya, jadi P-nya itu adalah jika Sandra pergi kuliah. Nah, sementara Q-nya, ia duduk di deretan kursi terdepan. Nah, ternyata yang terjadi bukan Q, ternyata yang terjadi ia tidak duduk di deretan kursi terdepan atau tidak tampak duduk di deretan kursi terdepan. Otomatis simpulannya ya bukan P. Berarti Sandra dia tidak pergi kuliah, mungkin pergi entah kemana ya, katakanlah berbagai tempat yang dituju selain di tempat kuliah. Nah, itu modus tollens. Nah, akan tetapi rekan-rekan perlu juga diperhatikan jangan sampai nanti Anda menggunakan justru bentuk sesat dari modus tollens ini ya. Karena modus tollens itu juga tidak boleh kita ubah polanya seperti yang ada rumus berikut ya. Kita katakan misalnya jika P maka Q. Justru yang di sini dinegasikan adalah bagian P-nya, bukan P. Jadi bukan Q, bukan. Itu menjadi justru salah karena pola atau rumus dari modus tollens itu bukan demikian. Ya, jadi kalau kita contohkan di dalam contoh yang salah ini, misalnya kita katakan jika Elsa berpendidikan tinggi. Nah, ini P-nya ya. Jika Elsa berpendidikan tinggi, ia akan mendapat posisi pekerjaan yang penting. Nah, di sini Q-nya ya. Q-nya adalah ia akan mendapat posisi pekerjaan yang penting. Nah, yang tadi terjadi adalah negasi yang P. Akan tetapi Elsa tidak berpendidikan tinggi, jadi simpulannya, jadi ia tidak akan mendapat posisi pekerjaan yang penting. Nah, otomatis ini kan salah ya. Artinya kan mendapatkan jabatan atau posisi tinggi itu bukan berarti harus berpendidikan tinggi, kan gitu logikanya. Nah, sehingga modus tollens yang model seperti ini nanti dipakai, ini justru salah. Justru tidak valid ya, artinya salah sebab yang dinegasikan adalah bagian P-nya ya. Sementara tadi modus tollens itu yang kita negasikan adalah bagian Q-nya. Nah, kira-kira seperti itu modelnya untuk pola modus tollens. Nah, tentu akan ada pertanyaan ya. Lantas, apa ya perbedaan antara modus ponens dan modus tollens? Nah, rekan-rekan, untuk memahami perbedaannya, sebenarnya kalau kita cermati dengan hati-hati, perbedaannya itu hanyalah terletak pada konsep premis yang digunakan. Artinya, bagaimana premis yang digunakan di dalam modus ponens dan di modus tollens. Nah, yang paling mudah memahaminya adalah coba kita arahkan perhatian kita pada yang namanya modus tollens. Nah, di dalam modus tollens itu, ciri yang unik di sana adalah satu premisnya itu masih bersifat dinamis. Artinya kondisional ya, untuk menghubungkan kausalitas. Artinya karena bersifat dinamis, nanti dia menghubungkan sebab akibatnya itu ya masih mendapat kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa terjadi gitu ya. Nah, sedangkan premis yang lainnya langsung dinegasikan, ada hal yang negatifnya. Nah, di situ uniknya. Jadi karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang lebih banyak lagi,
sudah banyak kemungkinan, lalu ada lagi yang dinegasikan. Nah, di situ dia keunikan modus tollens. Nah, sementara kan di modus tollens itu tidak ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Artinya jelas bahwa jika A maka B gitu ya, hanya pilihan jika maka itu gitu. Jadi kemungkinan yang lainnya tidak ada variasinya. Sementara dalam modus tollens itu akan terjadi seperti itu. Nah, di sini jelas perbedaannya, sehingga nanti memang dua pola ini perlu kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai nanti bertukar posisi ya, sehingga kalau nanti bertukar posisi justru menjadikan cara bernalar kita menjadi keliru. Nah, kira-kira begitu. Nah, oke, rekan-rekan, kita lanjut lagi pada bagian pola ini. Ternyata jenis yang ketiga ada yang disebut reductio ad absurdum. Nah, reductio ad absurdum ini lebih kita katakan sebuah argumen deduktif yang memang nanti mencoba menampilkan akibat atau kesimpulan itu yang tidak masuk akal dari premis yang diberikan. Jadi boleh kita katakan ini melenceng ya dari premis yang ada. Jadi kesimpulannya justru menjadi keliru karena simpulan itu tidak berangkat dari premis-premis yang justru kita bangun atau kita susun. Sehingga nanti simpulannya itu ya otomatis salah ya, karena jelas simpulannya tidak berdasarkan premis yang kita bangun kan gitu, otomatis jadi salah. Nah, misalnya saya katakan seperti ini, seseorang mengklaim bahwa tidak ada yang benar atau yang salah dalam perkelahian itu. Kita dapat membuktikan kesalahannya karena memukul mahasiswa ini. Nah, ini kan sudah perlu kita pikirkan. Sementara tadi di premis awal dia mengatakan tidak ada yang benar atau yang salah. Tapi tiba-tiba dia mengatakan kita dapat membuktikan kesalahannya. Nah, ini kan sebenarnya sudah melanggar ya. Karena memukul mahasiswa ini misalnya. Nah, jika klaim itu benar, maka tentu ada sekurang-kurangnya satu hal yang benar, yaitu klaim tadi. Jadi kemungkinan tidak ada yang benar atau yang salah. Jadi yang salah di sini atau yang berkelahi itu otomatis yang memang punya kesalahan. Nah, sementara di awal tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada yang benar atau yang salah. Kita tidak boleh juga menyimpulkan bahwa yang memukul itu pasti salah atau yang tidak memukul itu juga pasti benar, kan gitu ya. Nah, itu yang disebut nanti reductio ad absurdum ya, mereduksi kebenaran kesimpulan karena memang kesimpulannya itu tidak berdasarkan dari premis yang dibangun sejak awal. Nah, lanjut rekan-rekan, pola yang keempat, ya, pola yang terakhir untuk bagian topik kita, yaitu dilema. Nah, dilema ini, ya namanya dilema berarti boleh kita katakan cara berpikirnya ya serba salah. Mau melakukan yang ini salah, yang itu salah, selalu ada efeknya gitu ya, ada akibatnya. Tidak dilakukan jadi masalah, dilakukan juga jadi masalah. Sehingga muncullah istilah kata dilema. Misalnya kita kata, jika P atau Q, ya, P atau Q saya lakukan. Ternyata jika P, maka ada R-nya, ada akibatnya ke R. Jika Q yang saya lakukan, tetap ada juga nanti akibatnya S. Jadi, ya saya lakukan yang R atau yang S gitu ya. Nah, ini pola-pola yang muncul. Nah, bila R sama dengan S, kita memiliki bentuk yang lebih sederhana misalnya. Jadi bisa kita sederhanakan. P atau Q. Jika P, maka R. Jika Q, maka R. Jadi simpulannya adalah R. Nah, mungkin sulit dipahami kalau rumusnya, tetapi intinya nanti di dalam dilema itu selalu apa yang terjadi itu ada efeknya. Ya, apa yang terjadi itu ada efeknya, bahkan yang lain juga dikerjakan karena ini kan ada pilihan ya, P atau Q. Antara P atau yang Q dilakukan tetap selalu akan ada efeknya, sehingga disebut nanti dia adalah dilema. Misalnya, kita entah akan meluluskan murid yang nilainya kurang atau tidak meluluskan. Nah, ini ya yang pertama. Jadi P dan Q-nya. Jadi pilihannya kita entah akan meluluskan murid yang nilainya kurang atau tidak meluluskan. Jadi pilihannya kita mau meluluskan atau yang kedua tidak meluluskan karena nilainya kurang. Nah, yang terjadi jika yang saya pilih jika meluluskan, maka tingkat pendidikan akan turun. Ya jelas ya, yang namanya juga misalnya ada murid yang nilainya kurang, mengapa kita harus luluskan? Otomatis kan itu memperburuk kualitas pendidikan. Artinya nanti kualitas tingkat akan turun. Tetapi juga akibat yang lain.
jika tidak kita luluskan, akan makin banyak murid yang tidak naik kelas dan menyulitkan sekolah. Ya, otomatis kan dilema ya. Nah, kalau tidak diluluskan, nanti menumpuk. Ya, murid-muridnya akan makin banyak dan tidak ada alumninya, gitu ya kira-kira cara berpikirnya. Nah, otomatis nanti akan terjadilah penumpukan-penumpukan. Nah, sehingga bagaimanapun, otomatis nanti jadi bagaimanapun diluluskan atau tidak, ya tentu akan terjadilah hal-hal yang diharapkan tadi akan selalu ada konsekuensinya untuk sekolah itu, kira-kira begitu. Jadi dilema seperti itu ya, dilakukan salah, tidak dilakukan salah gitu ya. Artinya sebuah kondisi yang memang pilihannya itu selalu menyulitkan, kira-kira begitu. Nah, itu konsepnya dilema. Nah, rekan-rekan mudah-mudahan bisa memahaminya, nanti kita bisa perdalam ya dalam praktikal untuk menuliskan dilema seperti ini. Nah, rekan-rekan, kita sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak video ini sejak awal sampai detik terakhir. Nah, rekan-rekan, saya yakin banyak pertanyaan dalam benak Anda mengenai pola-pola yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Jikalau nanti ada pertanyaan, kita boleh nanti diskusi lebih mendalam, dan bahkan yang paling penting, kita mempraktikkan ya pola-pola tersebut di dalam latihan-latihan kita. Nah, terima kasih rekan-rekan. Sampai bertemu lagi dalam video-video pembelajaran berikutnya.